Aku masih ingat jelas hari itu. Hari di mana aku resmi menjadi istri dari Ardi. Gaun putih sederhana yang kupakai, riasan yang tidak terlalu tebal, dan senyum yang tidak berhenti menghiasi wajahku sejak pagi. Semua terasa seperti mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Aku menikah di usia 23 tahun. Banyak yang bilang aku terlalu muda. Tapi saat itu, aku yakin dengan pilihanku. Ardi adalah laki-laki yang selama ini aku tunggu. Ia tidak hanya tampan, tapi juga terlihat bertanggung jawab, penyayang, dan selalu tahu bagaimana membuatku merasa dihargai. Kami tidak pacaran lama, hanya sekitar 1 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Tapi dalam waktu yang singkat itu, Ardi selalu menunjukkan sisi terbaiknya. Ia sering datang ke rumah, membantu ayahku memperbaiki sesuatu, bahkan tidak segan masuk ke dapur membantu ibuku. Sikapnya itulah yang membuat kedua orang tuaku yakin untuk menerimanya. Namun, ada satu orang yang sejak awal paling membuatku merasa nyaman. Ibunya. Pertama kali aku bertemu dengan beliau, aku sangat gugup. Aku takut tidak diterima, takut dianggap tidak pantas, atau bahkan dibanding-bandingkan dengan perempuan lain. Tapi semua kekhawatiran itu langsung hilang begitu beliau membuka pintu dan menyambutku dengan senyum hangat. "Kamu pasti yang sering diceritakan Ardi ya?" katanya sambil menggenggam tanganku. Aku hanya bisa mengangguk pelan, masih canggung. Beliau lalu mempersilahkanku masuk, bahkan langsung menarikku duduk di sampingnya, seolah aku bukan orang baru di rumah itu. Dari cara beliau berbicara, dari tatapan matanya, aku merasa ada ketulusan yang sulit dijelaskan. Hari itu kami mengobrol cukup lama, bukan sekedar basa-basi, tapi benar-benar seperti ibu dan anak yang sedang saling mengenal. Beliau bertanya tentang keluargaku, tentang pekerjaanku, bahkan tentang hal-hal kecil seperti makanan favoritku. Sebelum aku pulang, beliau sempat berkata sesuatu yang waktu itu aku anggap hanya candaan. "Kalau Ardi macam-macam, kamu bilang sama ibu ya." Aku tertawa kecil. Bagiku Ardi tidak mungkin berbuat macam-macam. Ia terlalu baik untuk itu, pikirku saat itu. Hari pernikahan kami berjalan sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Tidak ada pesta mewah, hanya keluarga dan beberapa kerabat dekat. Tapi justru itu yang membuat suasana terasa hangat dan penuh makna. Saat ijab kabul selesai, aku melihat Ardi menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Tangannya menggenggam tanganku erat. "Aku janji akan jaga kamu," bisiknya pelan. Aku percaya sepenuhnya pada janji itu. Hari-hari pertama setelah menikah terasa seperti mimpi indah yang tidak ingin aku bangunkan. Kami tinggal di rumah kecil yang sederhana, tapi cukup nyaman untuk memulai hidup baru. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan. Ardi biasanya masih mengantuk, lalu berjalan ke dapur sambil mengusap matanya. "Wangi banget, kamu memang istri idaman," katanya sambil memelukku dari belakang. Hal-hal kecil seperti itu membuatku merasa sangat bahagia. Kami sering tertawa bersama, menonton film di ruang tamu, atau sekedar duduk berdua sambil bercerita tentang masa depan. Ardi punya banyak rencana. Ia ingin punya rumah yang lebih besar, mobil baru, dan tentu saja anak. "Aku pengen punya anak perempuan yang mirip kamu," katanya suatu malam. Aku hanya bisa tersenyum malu, membayangkan masa depan yang terasa begitu indah. Bu Sari juga sering datang berkunjung. Kadang beliau membawa makanan, kadang hanya ingin memastikan aku baik-baik saja. Setiap kali beliau datang, rumah terasa lebih hidup. Beliau tidak pernah membuatku merasa seperti orang luar. Justru sebaliknya, aku merasa seperti punya ibu kedua. "Kamu jangan capek-capek ya. Kalau Ardi nyuruh yang aneh-aneh, bilang ke ibu," katanya suatu kali sambil membantuku di dapur. Aku lagi-lagi hanya tertawa. Waktu itu hidupku terasa sempurna. Aku punya suami yang aku cintai, rumah yang hangat, dan mertua yang begitu baik. Tidak ada yang aku khawatirkan. Tidak ada yang aku curigai. Aku benar-benar percaya bahwa inilah awal dari kehidupan yang akan selalu bahagia. Aku tidak tahu bahwa perlahan semua itu akan berubah. Dan aku sama sekali tidak siap untuk menghadapi kenyataan yang akan datang. Semua berjalan seperti biasa.
Aku masih bangun pagi, menyiapkan sarapan, dan menunggu Ardi berangkat kerja. Ia masih sesekali memujiku, masih memelukku sebelum pergi, dan masih mengirim pesan singkat di siang hari. Lagi apa? Jangan lupa makan. Hal-hal sederhana yang membuatku merasa dicintai. Tapi entah sejak kapan, semuanya mulai terasa berbeda. Ardi mulai sering pulang lebih malam dari biasanya. Awalnya ia bilang karena pekerjaan. Aku percaya begitu saja. Tidak pernah terlintas di pikiranku untuk curiga. Lagi banyak kerjaan, capek banget hari ini, katanya sambil langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Aku hanya mengangguk, mencoba memahami. Namun, semakin hari, jarak di antara kami terasa semakin nyata. Ardi jadi lebih sering diam. Jika dulu ia selalu bercerita tentang pekerjaannya, sekarang ia hanya menjawab singkat jika aku bertanya. "Gimana hari ini?" Tanyaku suatu malam. "Biasa aja," jawabnya datar. Tidak ada cerita, tidak ada tawa. Aku mulai merasa kehilangan sesuatu, tapi aku tidak tahu apa. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ia benar-benar lelah. Mungkin pekerjaannya memang sedang berat. Tapi, perubahan itu tidak berhenti di situ. Ardi mulai mudah tersinggung. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah menjadi masalah, sekarang bisa membuatnya marah. Suatu pagi, aku membuat teh yang sedikit lebih manis dari biasanya. Ia meneguknya, lalu langsung meletakkan gelas dengan keras. "Ini kenapa manis banget sih?" Aku terkejut. "Maaf, mungkin gulanya kebanyakan." Belum sempat aku selesai bicara, ia memotong. "Kamu itu gimana sih? Hal kecil aja nggak bisa bener?" Aku terdiam. Itu pertama kalinya ia berbicara dengan nada seperti itu padaku. Hatiku terasa perih, tapi aku mencoba menahannya. "Iya, maaf ya," kataku pelan. Sejak hari itu, hal-hal seperti itu mulai sering terjadi. Masakan kurang asin, aku disalahkan. Rumah sedikit berantakan, aku dimarahi. Bahkan hal-hal yang tidak ada hubungannya denganku, tetap saja berakhir dengan aku yang menjadi pelampiasan. Aku mulai sering merasa takut. Takut salah, takut berbicara. Bahkan, takut berada di dekatnya saat ia sedang diam. Karena diamnya bukan lagi tenang, tapi penuh tekanan. Suatu malam aku memberanikan diri bertanya, "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini?" Ia yang sedang bermain ponsel langsung menoleh dengan wajah tidak suka. "Kenapa apanya?" "Kamu beda, lebih sering marah." Ia menenggus pelan. "Kamu aja yang terlalu sensitif." Jawaban itu membuatku terdiam. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apa benar aku yang berlebihan? Apa aku terlalu perasa? Sejak saat itu aku lebih banyak diam. Aku mencoba menjadi istri yang sempurna seperti yang ia inginkan. Aku berusaha memasak lebih baik, membersihkan rumah lebih rapi, dan tidak banyak bertanya. Tapi ternyata itu tidak cukup. Suatu sore, aku lupa menyetrika satu kemejanya. Hanya satu. Saat ia menyadarinya, wajahnya langsung berubah. "Ini belum disetrika." "Aku lupa, nanti aku..." "Lupa terus," bentaknya keras. Aku tersentak. Suasana rumah langsung berubah tegang. Jantungku berdetak cepat. Aku tidak berani menatap matanya. "Kamu itu di rumah ngapain aja sih?" Aku ingin menjelaskan, tapi kata-kata seperti tertahan di tenggorokan. Yang bisa kulakukan hanya berdiri diam, menunduk dan menahan air mata. Malam itu untuk pertama kalinya aku menangis diam-diam di kamar mandi. Aku menyalakan keran agar suara tangisku tidak terdengar. Air mata itu jatuh tanpa bisa aku tahan. Aku tidak mengerti, di mana Ardi yang dulu? Di mana laki-laki yang selalu lembut dan penuh perhatian itu? Apakah ini hanya sementara? Atau ini adalah dirinya yang sebenarnya? Keesokan harinya, seperti tidak terjadi apa-apa, Ardi bersikap biasa saja. Ia bahkan sempat tersenyum. "Nanti malam masak ayam ya," katanya santai. Aku hanya mengangguk. Perasaanku campur aduk. Bingung, sakit, tapi juga berharap semuanya akan kembali seperti dulu. Dan itu yang membuatku bertahan. Harapan. Harapan bahwa Ardi akan berubah. Harapan bahwa ini hanya fase. Harapan bahwa pernikahan kami masih bisa diselamatkan. Aku terus meyakinkan diriku sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Aku memilih untuk diam. Aku memilih untuk bertahan. Aku tidak tahu
bahwa diamku justru akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Pagi berjalan tenang. Ardi berangkat kerja tanpa banyak bicara, seperti beberapa hari terakhir. Aku hanya mengantarnya sampai depan pintu, seperti biasa. "Aku berangkat," katanya singkat. "Iya, hati-hati," jawabku pelan. Tidak ada pelukan, tidak ada senyuman, hanya langkah kaki yang menjauh meninggalkan suasana hening di dalam rumah. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Hari itu aku berusaha melakukan semuanya dengan sempurna. Aku membersihkan rumah lebih teliti dari biasanya, mencuci pakaian, dan memasak makanan favorit Ardi, ayam kecap dan sayur sop. Aku ingin memperbaiki suasana. Aku ingin membuatnya senang. Sepanjang hari, aku terus meyakinkan diriku sendiri bahwa malam nanti akan berbeda. Bahwa Ardi akan pulang, mencium aroma masakan, lalu tersenyum seperti dulu. Aku menunggu. Jam di dinding menunjukkan pukul 7 malam. Belum pulang. Aku mulai gelisah. Pukul 8, masih belum ada kabar. Aku mencoba mengirim pesan. "Kamu lagi di mana? Aku sudah masak." Tidak ada balasan. Pukul 9 malam, suara pintu akhirnya terdengar. Aku langsung berdiri dari kursi. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, antara lega dan cemas. Ardi masuk dengan wajah lelah. Kemejanya sedikit kusut, dan langkahnya terdengar berat. "Kamu baru pulang?" tanyaku hati-hati. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya meletakkan tasnya dengan agak keras di atas meja. "Capek," katanya singkat. Aku mencoba tersenyum. "Aku sudah masak. Kamu mau makan sekarang?" Ia berjalan ke meja makan tanpa berkata apa-apa. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku berusaha terlihat tenang. Ardi duduk, lalu mulai makan. Aku berdiri di dekatnya, menunggu reaksinya. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu, ia berhenti. Sendoknya terhenti di udara. Wajahnya berubah. "Ini apa?" tanyanya dengan nada dingin. Aku bingung. "Ayam kacap, sama sop. Kamu kan suka?" Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, ia meletakkan sendok dengan keras. "Ini dingin." Aku terdiam. "Aku tadi nunggu kamu, jadi mungkin sudah agak dingin. Aku bisa hangatkan lagi." Brak! Tiba-tiba piring itu dibanting ke meja. Aku tersentak. Jantungku seperti berhenti sesaat. "Kamu itu gak bisa mikir ya?" bentaknya keras. Aku mulai panik. "Maaf, aku gak tahu kamu pulang jam berapa." Alasan terus. Suara itu menggema di dalam rumah. Tanganku mulai gemetar. Nafasku terasa berat. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku hanya berdiri diam. Dan itu membuatnya semakin marah. Ia berdiri tiba-tiba, kursinya terdorong ke belakang. Langkahnya mendekat. Aku mundur satu langkah tanpa sadar. Matanya tajam, wajahnya penuh emosi yang tidak bisa aku kenari. Dan dalam hitungan detik, plak! Tamparan itu mendarat di pipiku. Keras, sangat keras. Dunia seperti berhenti. Aku tidak langsung bereaksi. Tubuhku membeku. Suara di sekitarku menghilang. Yang aku rasakan hanya panas di pipi dan rasa sakit yang perlahan menjalar ke dalam dada. Aku menatapnya, tidak percaya. Laki-laki yang dulu memegang tanganku dengan lembut, sekarang berdiri di depanku setelah memukulku. Air mataku jatuh begitu saja, tanpa suara. Ardi terlihat terdiam sesaat, seolah ia sendiri tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi itu hanya sesaat. Ia mengalihkan pandangan, lalu berkata dengan nada dingin, "Jangan bikin aku emosi." Kalimat itu lebih menyakitkan dari tamparannya. Seolah semua ini adalah salahku, seolah aku pantas mendapatkannya. Aku tidak menjawab, aku tidak bergerak. Aku hanya berdiri di sana, memegang pipiku, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Malam itu aku tidak makan. Aku masuk ke kamar perlahan, duduk di pinggir tempat tidur, dan menatap kosong ke depan. Ardi tidak menyusulku. Aku bisa mendengar suara televisi dari ruang tamu, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Seolah semuanya biasa saja. Aku menahan tangis sekuat mungkin. Tapi akhirnya aku tidak kuat. Air mata itu jatuh lagi. Aku menutup mulutku dengan tangan agar suaraku tidak terdengar. Kenapa ini terjadi? Apa salahku? Apa aku memang tidak cukup baik?
Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Aku tidak tidur malam itu. Aku hanya duduk, memeluk lututku, dan mencoba bertahan dengan rasa sakit yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Bukan hanya karena tamparan itu, tapi karena kenyataan bahwa orang yang aku cintai, orang yang aku percaya, telah menyakitiku. Dan yang lebih menyakitkan lagi, aku masih berharap dia akan berubah. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Bekas tamparan semalam masih terlihat samar di pipiku. Tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk mengingatkanku bahwa itu bukan mimpi. Aku menyentuhnya pelan. Masih terasa sakit. Lebih sakit lagi saat aku mengingat kejadian semalam. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi dada ini terasa sesak. Air mata yang sejak tadi kutahan, akhirnya jatuh lagi. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak punya siapa-siapa untuk bercerita. Orang tuaku tinggal jauh dan aku tidak ingin membuat mereka khawatir. Teman-temanku pun tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tanggaku. Selama ini, aku selalu terlihat baik-baik saja. Dan hari ini, aku mulai kehabisan kekuatan untuk berpura-pura. Ardi sudah berangkat kerja seperti biasa. Ia bahkan tidak menyinggung kejadian semalam. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan. Seolah itu hal yang wajar. Seolah aku memang pantas diperlakukan seperti itu. Aku duduk di ruang tamu, memeluk diriku sendiri. Pikiranku kacau. Haruskah aku diam saja? Haruskah aku bertahan? Atau haruskah aku meminta bantuan? Tiba-tiba, satu wajah terlintas di pikiranku. Bu Sari. Tanpa berpikir panjang lagi, aku langsung mengambil tas dan pergi keluar rumah. Langkahku cepat, seolah aku takut berubah pikiran jika aku berhenti sejenak. Perjalanan ke rumah Bu Sari tidak terlalu jauh, tapi hari itu terasa sangat panjang. Tanganku dingin, jantungku berdegup kencang. Aku gugup. Bagaimana kalau beliau tidak percaya? Bagaimana kalau beliau justru membela Ardi? Pikiran-pikiran itu membuat langkahku sempat terhenti di depan pagar rumahnya. Aku berdiri diam beberapa detik. Lalu akhirnya aku mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tidak lama, pintu terbuka. Dan di sana berdiri Bu Sari dengan wajah yang sama hangatnya seperti pertama kali aku mengenalnya. "Loh, kamu? Masuk, Nak," katanya dengan nada lembut. Aku mencoba tersenyum, tapi rasanya sulit. Begitu masuk ke dalam rumah, suasana hangat langsung menyambutku. Aroma masakan tercium dari dapur. Semua terasa familiar, dan entah kenapa membuat hatiku semakin rapuh. "Kamu sendirian? Ardi kemana?" tanya beliau sambil mempersilahkanku duduk. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menunduk. Tanganku saling menggenggam erat. Bu Sari memperhatikanku beberapa saat. Dari tatapannya, aku tahu beliau mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Kamu kenapa?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu seolah menjadi kunci yang membuka semua yang selama ini aku tahan. Air mataku langsung jatuh. Aku tidak bisa menahannya lagi. Tangisku pecah begitu saja. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, mencoba meredam suara, tapi gagal. Bu Sari langsung mendekat. "Loh, kenapa? Cerita sama ibu," katanya sambil memegang pundakku. Sentuhan itu lembut sekali, dan justru itu yang membuatku semakin menangis. Dengan suara terbata-bata, akhirnya aku mulai bercerita tentang perubahan Ardi, tentang bentakan-bentakan yang semakin sering, dan tentang tamparan semalam. Aku tidak berani menatap wajahnya saat bercerita. Aku takut melihat reaksinya. Aku takut jika ternyata aku salah. Aku takut jika beliau tidak memihakku. Tapi setelah aku selesai, suasana tiba-tiba hening. Tidak ada suara.
Aku memberanikan diri mengangkat wajah, dan yang aku lihat membuat dadaku terasa hangat sekali gelap perih. Busari menangis. Air matanya mengalir pelan. Tanpa berkata apa-apa, beliau langsung menarikku ke dalam pelukannya. Erat, sangat erat. Ya Allah, nak, suaranya bergetar. Aku kembali menangis di pelukannya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa tidak sendirian. Kamu jangan takut, katanya pelan sambil mengusap punggungku. Ibu ada di sini. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa rasanya seperti ada beban besar yang sedikit terangkat dari dadaku. Aku mengangguk pelan, masih terisak. Maaf, aku gak tahu harus cerita ke siapa, kataku lirih. Beliau menggeleng. Kamu gak salah, kamu gak sendirian. Aku menatapnya, dan di matanya aku tidak melihat keraguan. Tidak ada pembelaan untuk Ardi. Yang ada hanyalah kepedulian. Ardi gak boleh seperti itu. Gak ada alasan buat laki-laki menyakiti istrinya. Aku terdiam. Hatiku campur aduk, antara lega dan sedih. Lega karena akhirnya ada yang percaya padaku. Sedih karena kenyataan ini benar-benar nyata. Busari menggenggam tanganku. Mulai sekarang, kalau dia macam-macam, kamu kesini. Jangan dipendam sendiri. Aku mengangguk pelan. Air mataku masih mengalir. Tapi kali ini berbeda. Bukan hanya karena sakit, tapi juga karena aku merasa dilindungi. Sebelum aku pulang, beliau sempat berkata lagi, "Kamu kuat, tapi kamu juga berhak bahagia." Aku tidak menjawab, tapi kata-kata itu terus terngiang di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku berani membuka luka yang selama ini aku sembunyikan. Dan aku menemukan sesuatu yang tidak aku sangka sebelumnya. Seorang ibu yang berdiri di pihakku. Bukan karena semuanya tiba-tiba membaik, tapi karena aku tahu sekarang aku tidak sendirian. Kata-kata Busari terus terngiang di kepalaku. Kalau dia macam-macam, kamu kesini. Ibu ada di pihak kamu. Kalimat sederhana itu seperti pegangan yang membuatku sedikit lebih kuat menghadapi hari-hari berikutnya. Tapi aku tetap takut. Takut Ardi akan marah lagi. Takut semuanya akan terulang. Dan ketakutan itu ternyata tidak butuh waktu lama untuk menjadi nyata. 2 hari setelah aku ke rumah Busari, Ardi pulang dengan wajah yang tidak bersahabat. Aku sedang di dapur saat mendengar suara pintu dibuka dengan keras. Aku langsung tahu, sesuatu tidak beres. Langkah kakinya terdengar cepat, berat, penuh emosi. Aku menelan ludah. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. "Kamu habis dari rumah ibu?" Suaranya terdengar dari ruang tamu. Aku terdiam. Pertanyaan itu langsung menusuk. Perlahan, aku keluar dari dapur. Tanganku dingin. "Iya," jawabku pelan. Wajahnya langsung berubah. Matanya menatap tajam ke arahku. "Ngapain kamu ke sana?" Aku mencoba tetap tenang. "Aku cuma main, ketemu ibu." Ia tertawa sinis. "Main?" Suasana mendadak terasa sesak. Aku bisa merasakan kemarahannya bahkan sebelum ia berkata apa-apa lagi. "Kamu ngadu ya?" Aku tidak langsung menjawab. Diamku ternyata sudah cukup menjadi jawaban. Ia melangkah mendekat. "Kamu cerita apa ke ibu?" Suaranya rendah, tapi penuh tekanan. Aku mundur 1 langkah tanpa sadar. "Aku cuma cerita..." "Cerita apa?" bentaknya tiba-tiba. Aku tersentak. Air mataku langsung menggenang. "Aku cuma jujur," kataku dengan suara bergetar. Dan itu membuatnya semakin marah. "Jadi sekarang aku yang jahat gitu?" Aku menggeleng cepat. "Aku gak bilang gitu." "Kamu bikin malu aku di depan ibu." Bentakan itu membuat tubuhku gemetar. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku hanya berdiri di sana, merasa semakin kecil. Dan saat aku berpikir semuanya akan kembali seperti sebelumnya, tiba-tiba terdengar suara dari luar. "Ardi!" Suara itu keras, tegas. Kami berdua menoleh ke arah pintu. Dan di sana berdiri Busari.
Aku terkejut. Aku tidak tahu sejak kapan beliau datang. Tapi dari wajahnya, aku tahu beliau mendengar semuanya. Ardi terlihat kaget. "Ibu," Bu Sari melangkah masuk tanpa ragu. Tatapannya langsung tertuju pada Ardi. "Kamu ngapain bentak-bentak istrimu?" Suasana langsung berubah. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Ardi mencoba mengontrol ekspresinya. "Ini urusan rumah tangga aku, Bu," katanya, berusaha terdengar tenang. Tapi Bu Sari tidak mundur. Justru beliau melangkah lebih dekat. "Istri kamu itu tanggung jawab kamu, bukan buat kamu sakiti." Suaranya tidak keras, tapi tegas. Setiap kata yang keluar terasa berat. Ardi terdiam sesaat, seolah tidak menyangka ibunya akan berbicara seperti itu. "Dia ngadu ke ibu?" katanya akhirnya dengan nada tidak suka. Bu Sari menatap tajam ke arahnya. Kalau dia nggak tahan, dia harus cerita ke siapa lagi? Aku berdiri di belakang tidak berani bergerak. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang terasa hangat. Seseorang benar-benar membelaku. "Kamu itu laki-laki, harusnya kamu jaga dia, bukan malah bikin dia takut." Ardi menghela nafas kasar. "Ibu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi." "Ibu tahu cukup," potong Bu Sari tegas. "Ibu lihat sendiri kamu bentak dia." Hening. Tidak ada yang berbicara beberapa detik. Aku bisa melihat Ardi mulai kehilangan kendali. Tapi kali ini ada yang berdiri di antara kami. "Mulai sekarang," kata Bu Sari lagi, "kalau ibu dengar kamu nyakitin dia lagi," beliau berhenti sejenak, menatap Ardi dalam-dalam. "Kamu akan berhadapan sama ibu." Kalimat itu sederhana tapi sangat kuat. Aku tidak pernah melihat Bu Sari seperti ini sebelumnya. Ardi akhirnya mengalihkan pandangan, tidak menjawab, tidak membantah. Untuk pertama kalinya, ia mundur. Bu Sari lalu menoleh ke arahku. Tatapannya langsung berubah lembut. "Kamu gak apa-apa?" Aku mengangguk pelan, meski air mataku kembali jatuh. Beliau mendekat dan menggenggam tanganku. Hangat, menenangkan. "Kalau dia macam-macam lagi, kamu jangan diam," katanya pelan. Aku hanya bisa mengangguk. Hari itu, aku melihat sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Seorang ibu berdiri melawan anaknya sendiri. Bukan karena benci, tapi karena ia tahu mana yang benar. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa sedikit lebih aman. Meski aku tahu, ini belum berakhir. Setelah kejadian hari itu, suasana rumah berubah. Tapi bukan menjadi lebih baik seperti yang aku harapkan. Memang, untuk beberapa hari, Ardi terlihat lebih tenang. Ia tidak membentakku, tidak marah-marah seperti sebelumnya. Bahkan, sempat beberapa kali ia berbicara dengan nada yang lebih lembut. "Masak apa hari ini?" tanyanya suatu sore. Aku sempat terdiam, sedikit terkejut. "Sayur sop, sama tempe goreng," jawabku hati-hati. Ia hanya mengangguk. Tidak ada komentar, tidak ada keluhan. Dan entah kenapa, itu sudah cukup membuatku merasa lega. Aku mulai berpikir, mungkin teguran Bu Sari benar-benar berpengaruh. Mungkin Ardi mulai sadar. Mungkin semuanya bisa kembali seperti dulu. Harapan itu kembali tumbuh. Perlahan, aku mulai berani tersenyum lagi. Aku mulai merasa rumah ini kembali menjadi tempat yang aman. Tapi ternyata itu hanya sementara. Perubahan Ardi tidak bertahan lama. Seminggu berlalu dan sikapnya mulai kembali seperti sebelumnya. Awalnya hal kecil. Nada bicaranya mulai berubah lagi. Lebih dingin, lebih tajam. Ia mulai sering diam. Tapi bukan diam yang tenang. Diam yang membuatku merasa bersalah tanpa tahu apa yang salah. Dan seperti sebelumnya, hal-hal kecil kembali menjadi pemicu. Suatu malam, aku lupa membeli kopi kesukaannya. Hanya itu. Saat ia menyadarinya, wajahnya langsung berubah. "Kopi mana?" tanyanya. Aku langsung panik. "Aku lupa, tadi keburu pulang." Ia mendengus keras. "Selalu aja lupa." Nada itu kembali. Nada yang selama ini aku takuti. Aku menunduk. "Besok aku beli." "Ngapain nunggu besok?" Bentakannya membuat tubuhku refleks gemetar.
Suasana rumah yang tadi terasa tenang, seketika berubah menegangkan. Aku mencoba diam, berharap semuanya tidak semakin buruk. Tapi aku salah. Ardi berdiri dari kursinya dengan kasar. "Kamu itu gak pernah berubah ya?" Aku menahan napas. Langkahnya mendekat. Aku mundur 1 langkah. Perasaan itu kembali datang. Takut. Takut yang dulu sempat menghilang, sekarang kembali lebih kuat. "Aku sudah sabar sama kamu," katanya dengan suara rendah tapi penuh tekanan. Aku ingin menjelaskan, ingin meminta maaf, tapi kata-kataku seperti hilang. Dan tiba-tiba, dorongan itu datang. Aku tidak sempat menghindar. Tubuhku terdorong ke belakang hingga menabrak meja. Sakit, sangat sakit. Bukan hanya di tubuh, tapi di dalam hati. Aku menatapnya, syok. Air mataku langsung jatuh. "Maaf," hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Tapi permintaan maaf itu seolah tidak berarti apa-apa. Ia hanya menatapku dengan wajah kesal, lalu pergi begitu saja ke kamar, meninggalkanku sendiri. Aku perlahan duduk di lantai. Tubuhku lemas. Aku memeluk diriku sendiri. Air mata terus mengalir tanpa henti. Aku pikir semuanya akan berubah. Aku pikir setelah dibela oleh ibunya, ia akan berhenti. Tapi ternyata tidak. Semua ini hanya berulang. Hari demi hari, luka itu bertambah. Kadang bukan hanya dorongan. Kadang tanganku ditarik kasar. Kadang bahuku dicengkram terlalu kuat. Kadang kata-katanya lebih menyakitkan daripada fisik. "Kamu gak berguna. Nyusahin aja. Kenapa aku nikahin kamu ya?" Setiap kata itu seperti pisau. Perlahan menghancurkan kepercayaan diriku. Aku mulai merasa kecil, tidak berharga. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai percaya dengan kata-katanya. Aku jadi lebih banyak diam, lebih berhati-hati, lebih takut. Tapi sekeras apapun aku mencoba untuk tidak membuat kesalahan, tetap saja ada alasan baginya untuk marah. Dan setiap kali itu terjadi, aku tahu kemana aku harus pergi. Rumah Bu Sari. Seperti hari itu. Dengan mata sembab dan hati yang hancur, aku kembali berdiri di depan pintu rumahnya. Belum sempat aku mengetuk, pintu sudah terbuka. Seolah beliau tahu aku akan datang. "Masuk, Nak," katanya pelan. Aku tidak bisa menahan tangis lagi. Aku langsung memeluknya. Erat. "Aku capek, Bu," kataku di sela tangis. Bu Sari mengusap punggungku perlahan. "Ibu tahu." Kami duduk di ruang tamu. Aku kembali bercerita. Tentang semua yang terus berulang. Tentang harapanku yang kembali hancur. Tentang rasa takut yang semakin besar. Bu Sari mendengarkan dengan diam. Wajahnya terlihat sedih, tapi juga penuh sesuatu yang sulit aku jelaskan. Seperti luka lama yang kembali terbuka. "Dia nggak berubah, Bu," aku katakan lirih. Beliau menarik napas panjang, lalu menggenggam tanganku. "Kadang, orang memang butuh waktu untuk berubah. Tapi kamu juga harus ingat." Beliau menatapku dalam-dalam. "Kamu gak boleh terus disakiti." Aku terdiam. Kata-kata itu terasa berat. Karena di dalam hatiku, aku masih berharap. Masih ingin bertahan. Masih ingin percaya bahwa Ardi akan kembali seperti dulu. Tapi di sisi lain, aku mulai terlelah. Sangat lelah. Hari itu aku pulang dengan perasaan yang lebih rumit dari sebelumnya. Aku tidak hanya membawa luka, tapi juga sebuah pertanyaan besar. Sampai kapan aku harus bertahan? Aku duduk di ruang tamu rumah Bu Sari, memegang secangkir teh hangat yang sejak tadi tidak juga kuminum. Tanganku hanya memeluk cangkir itu, seolah mencari kehangatan dari sesuatu yang mulai hilang dari dalam diriku. Bu Sari duduk di depanku. Beliau tidak langsung bicara, hanya menatapku dengan tatapan yang dalam. Tatapan yang seolah memahami semua rasa sakit yang tidak mampu aku ungkapkan dengan kata-kata. Aku sudah selesai bercerita tentang semuanya yang kembali terulang, tentang luka yang semakin sering datang, tentang rasa takut yang kini seperti bayangan yang selalu mengikuti kemanapun aku pergi. Suasana hening cukup lama.
Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan. Tik-tok, tik-tok. Aku menunduk. Entah kenapa, aku merasa sangat lelah. Bukan hanya fisik, tapi juga hati. Kamu tahu nggak? Suara Bu Sari akhirnya memecah keheningan. Aku mengangkat wajah pelan. Beliau tidak langsung menatapku. Pandangannya justru kosong ke depan. Seperti sedang melihat sesuatu di masa lalu. Dulu, ibu juga seperti kamu. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku tidak langsung mengerti. Maksud ibu? Tanyaku pelan. Beliau tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak bahagia. Lebih seperti menahan luka. Ayahnya Ardi dulu juga seperti itu. Dunia seolah berhenti sejenak. Aku menatapnya tidak percaya. Selama ini aku selalu melihat Bu Sari sebagai sosok yang kuat, tenang dan penuh kasih. Aku tidak pernah membayangkan bahwa beliau pernah mengalami hal yang sama denganku. Ibu sering dibentak, disalahkan. Bahkan beliau berhenti, menarik napas panjang. Tangannya sedikit gemetar. Ibu juga pernah dipukul. Dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa diam, mendengarkan. Dulu ibu juga mikir, ini cuma fase, nanti juga berubah. Lanjutnya pelan. Ibu bertahan, bertahun-tahun. Air matanya mulai menggenang. Tapi ternyata nggak semudah itu. Aku merasakan sesuatu menusuk di dalam hati. Karena apa yang beliau katakan sangat mirip dengan yang aku rasakan sekarang. Ibu nggak punya siapa-siapa waktu itu. Katanya lagi, nggak ada yang membela ibu. Semua orang cuma bilang, sabar. Kata sabar itu terasa begitu berat. Aku menunduk. Aku juga sering mengatakan itu pada diriku sendiri. Sabar, bertahan, menunggu berubah. Tapi kamu beda. Suara Bu Sari kembali terdengar. Aku mengangkat wajah. Beliau sekarang menatapku langsung. Matanya penuh ketegasan. Kamu punya ibu. Air mataku langsung jatuh. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti sesuatu yang selama ini aku butuhkan. Seseorang yang benar-benar ada di pihakku. Ibu nggak mau kamu ngalamin hidup seperti ibu dulu. Lanjutnya, cukup ibu saja yang merasakan itu. Aku menggigit bibir, menahan tangis. Hati ini terasa campur aduk. Sedih karena tahu apa yang beliau alami. Takut karena aku berada di jalan yang sama. Dan hangat karena beliau tidak membiarkanku sendirian. Tapi dia anak ibu, kataku lirih. Apa ibu nggak berat? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Bu Sari terdiam sesaat, lalu tersenyum pahit. Berat, jawabnya jujur. Sangat berat. Beliau menarik napas dalam. Tapi yang salah tetap salah. Suasana kembali hening. Aku bisa merasakan betapa besar kekuatan yang beliau miliki untuk mengatakan itu. Tidak semua orang tua bisa berdiri melawan anaknya sendiri, tapi beliau melakukannya. Demi kebenaran, demi aku. Kadang ibu merasa gagal jadi orang tua, katanya pelan. Karena anak ibu jadi seperti itu. Aku langsung menggeleng. Bukan salah ibu, tapi beliau hanya tersenyum tipis. Yang penting sekarang, kita nggak boleh diam. Kalimat itu membuatku berpikir. Selama ini, aku memang hanya diam, menahan, bertahan, menunggu. Bu Sari menggenggam tanganku. Erat, hangat. Kamu harus mulai mikirin diri kamu sendiri. Kamu berhak hidup tenang. Kamu berhak bahagia. Aku terdiam. Kata-kata itu terus berputar di kepalaku. Berhak bahagia. Selama ini, aku tidak pernah benar-benar memikirkan itu. Aku terlalu sibuk mempertahankan pernikahan sampai lupa mempertahankan diriku sendiri. Malam itu aku pulang dengan perasaan yang berbeda. Bukan hanya sedih, tapi juga mulai sadar bahwa apa yang aku alami bukan sesuatu yang harus aku terima. Bahwa luka ini bukan hal yang wajar, dan bahwa aku tidak harus terus bertahan jika itu menghancurkanku. Tapi meski begitu, jauh di dalam hati kecilku, aku masih berharap. Berharap Ardi akan berubah. Berharap semua ini akan berhenti. Berharap aku tidak harus kehilangan semuanya. Aku belum tahu bahwa aku akan segera menghadapi titik terendah dalam hidupku. Pagi terasa tenang. Tidak ada pertengkaran, tidak ada bentakan. Ardi berangkat kerja tanpa banyak bicara. Dan aku menjalani hariku seperti biasa. Membersihkan rumah, mencuci pakaian,
dan mencoba menenangkan pikiranku sendiri. Sejak percakapanku dengan Bu Sari, ada banyak hal yang terus berputar di kepalaku. Tentang bertahan, tentang bahagia, tentang memilih diri sendiri. Tapi semua itu masih terasa jauh. Aku belum cukup berani. Aku masih berharap semuanya bisa berubah. Menjelang malam, aku mulai merasa gelisah. Tidak tahu kenapa, perasaan itu datang begitu saja. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Ardi belum pulang. Aku mencoba mengirim pesan. "Kamu di mana?" Tidak ada balasan. Aku menunggu. Pukul 9, masih belum ada kabar. Perasaanku semakin tidak enak. Dan tepat saat jam menunjukkan hampir pukul 10 malam, pintu terbuka dengan keras. Brak! Aku langsung tersentak. Jantungku berdetak sangat cepat. Ardi masuk. Langkahnya tidak stabil. Wajahnya merah. Dan dari jarak beberapa langkah saja, aku bisa mencium bau alkohol yang kuat. Aku langsung tahu, ia sedang mabuk. Perutku terasa mual. Aku berdiri kaku di ruang tamu. "Kamu baru pulang?" Tanyaku pelan, berusaha hati-hati. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong, tapi penuh sesuatu yang membuatku takut. "Makan?" Tanyaku lagi, mencoba menjaga suasana. Tiba-tiba ia tertawa kecil, tawa yang asing. "Makan?" Ulangnya pelan. Aku menelan ludah. "Iya, aku sudah masak." Belum selesai aku bicara, ia melempar kunci mobil ke arah meja dengan kasar. Suara benturannya membuatku semakin tegang. "Kamu ini sok jadi istri baik banget ya?" Aku terdiam. Nada bicaranya berbeda, lebih kasar, lebih tidak terkendali. Aku cuma diam, bentaknya tiba-tiba. Tubuhku langsung gemetar. Aku tidak berani melanjutkan. Suasana rumah terasa mencekam. Ia berjalan mendekat. Langkahnya berat, tapi cepat. Aku refleks mundur. "Kamu pikir kamu sempurna?" katanya sambil menunjuk ke arahku. "Ngadu ke bibu, bikin aku kelihatan buruk." Aku menggeleng cepat. "Aku enggak." "Kamu bohong." Bentakan itu membuatku hampir kehilangan keseimbangan. Air mataku mulai jatuh. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ia semakin dekat, terlalu dekat. Aku bisa lihat jelas, matanya merah, penuh amarah, dan kehilangan kendali. "Semua ini gara-gara kamu." Dan dalam hitungan detik, ia mendorongku. Keras. Aku terjatuh. Punggungku membentur lantai. Sakit. Sangat sakit. Aku meringis, mencoba bangun. Tapi belum sempat aku berdiri, tanganku ditarik kasar. "Bangun!" Aku hampir terseret. Air mataku tidak berhenti mengalir. "Sakit," kataku lirih. Tapi ia tidak peduli. Ia justru semakin kasar. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa takut. Bukan hanya takut disakiti, tapi takut tidak selamat. Pikiran itu datang begitu saja. Dan itu membuatku panik. Aku mengumpulkan sisa tenaga yang ada. Saat ia sedikit lengah, aku menarik tanganku dengan kuat. Lalu, aku lari. Aku tidak peduli apapun. Aku hanya ingin keluar dari rumah itu. Aku membuka pintu dan langsung berlari keluar. Malam sudah gelap, jalanan sepi. Tapi aku tidak berhenti. Aku berlari dan terus berlari. Air mataku bercampur dengan keringat. Nafas tersengal, kakiku terasa lemas, tapi aku tidak berani berhenti. Satu-satunya tujuan di pikiranku hanya satu, rumah Bu Sari. Aku sampai di depan rumahnya dengan kondisi berantakan. Tanganku gemetar saat mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih keras. Bu Sari. Suaraku hampir tidak terdengar. Pintu akhirnya terbuka. Dan begitu melihatku, wajah beliau langsung berubah. "Ya Allah, kamu kenapa?" Aku tidak bisa menjawab. Aku langsung memeluknya. Erat. Tangisku pecah. Lebih keras dari sebelumnya. "Aku takut, Bu," kataku di sela tangis. "Aku benar-benar takut." Bu Sari langsung memelukku balik. Mengusap punggungku. Menenangkanku. Sudah. Kamu aman di sini.
katanya pelan. Aku masuk ke dalam rumah. Tubuhku masih gemetar. Aku duduk di sofa memeluk diriku sendiri. Aku masih bisa merasakan sakit di punggungku. Tanganku juga perih. Tapi yang paling terasa adalah ketakutan itu. Ketakutan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Bu Sari duduk di sampingku. Wajahnya serius. Matanya terlihat marah, tapi bukan padaku. "Dia ngapain kamu?" tanyanya pelan. Aku mencoba bercerita dengan suara yang masih bergetar tentang dorongan itu, tentang tarikannya, tentang bagaimana aku merasa hampir kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Bu Sari mengepalkan tangannya. Aku bisa melihat emosinya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya sedih, tapi juga keputusan. Bu Sari menatapku dalam-dalam. "Sudah cukup." Kalimat itu diucapkan dengan sangat tegas. Aku terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat. "Kamu gak bisa terus di situ. Ini bukan lagi soal sabar." Air mataku kembali jatuh. Aku tahu, beliau benar. Tapi mendengarnya langsung terasa sangat berat. Karena itu berarti aku harus menghadapi kenyataan bahwa semua ini tidak akan berubah. Dan mungkin aku harus pergi. Malam itu untuk pertama kalinya, aku tidak ingin kembali ke rumahku sendiri. Karena rumah itu sudah tidak terasa aman lagi. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku memilih untuk tetap tinggal di rumah Bu Sari. Bukan karena ingin, tapi karena aku tahu aku tidak punya keberanian untuk kembali ke rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagiku. Aku duduk di kamar tamu, memandangi langit-langit yang terasa asing. Tubuhku lelah, sangat lelah, tapi mataku tidak bisa terpejam. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, bayangan kejadian tadi malam langsung muncul kembali. Dorongan itu, tatapannya, dan rasa takut yang belum hilang sampai sekarang. Aku menarik selimut lebih erat, mencoba menenangkan diri. Tapi hatiku tetap berisik, penuh pertanyaan, penuh keraguan. Apa aku harus benar-benar pergi? Apa aku terlalu berlebihan? Apa semua ini masih bisa diperbaiki? Aku memejamkan mata, menahan air mata yang kembali jatuh. Di satu sisi, aku takut. Tapi di sisi lain, aku juga mulai sadar. Kalau aku terus bertahan, aku bisa hancur. Pagi harinya, aku terbangun dengan mata sembab. Tubuhku masih terasa pegal, terutama di punggung dan lengan. Bekas semalam masih terasa nyata. Aku keluar kamar perlahan. Di ruang makan, Bu Sari sudah menyiapkan sarapan. Seperti biasa, tenang, seolah beliau ingin memberiku sedikit rasa normal di tengah kekacauan yang sedang aku alami. "Sini, makan dulu," katanya lembut. Aku duduk di depannya, tapi aku tidak langsung makan. Aku hanya menatap piringku kosong, pikiranku masih penuh. "Kamu gak bisa pulang dulu," kata Bu Sari tiba-tiba. Aku mengangkat wajah. Beliau menatapku serius. "Ibu gak akan biarin kamu balik ke sana dalam keadaan seperti ini." Aku menelan ludah. Ada rasa lega, tapi juga takut. "Tapi ini rumah tangga aku, Bu," kataku pelan. Beliau mengangguk. "Iya, tapi keselamatan kamu lebih penting." Kalimat itu langsung membuatku terdiam. Aku tidak bisa membantah, karena dalam hati aku tahu itu benar. Belum sempat aku berkata apa-apa lagi, tiba-tiba ponselku bergetar. Nama Ardi muncul di layar. Jantungku langsung berdegut kencang, tanganku dingin. Aku ragu untuk mengangkatnya. "Angkat," kata Bu Sari pelan. Aku menarik nafas panjang, lalu aku mengangkat telepon itu. "Halo?" Suaraku pelan. Di seberang, suara Ardi terdengar, lebih tenang, berbeda dari semalam. "Kamu di mana?" tanyanya diam. Aku diam sejenak. "Di rumah ibu." Hening beberapa detik. "Pulang," katanya singkat. Nada itu tidak memohon, lebih seperti perintah. Aku menelan ludah. Aku belum bisa pulang. Jawaban itu keluar begitu saja. Dan begitu aku mengucapkannya, hatiku langsung bergetar. Ini pertama kalinya aku menolak. Di seberang sana, suara nafasnya terdengar lebih berat.
Maksud kamu? Aku menggenggam ponsel lebih erat, tanganku sedikit gemetar. Aku butuh waktu, kataku pelan. Hening lagi. Lalu ia katanya, kamu lebay banget. Kalimat itu menusuk, tapi kali ini aku tidak langsung hancur seperti biasanya. Aku hanya diam. Semalam aku cuma emosi, kamu juga yang bikin aku marah. Aku menutup mata. Kalimat yang sama, selalu sama. Seolah semua ini salahku. Aku menarik nafas panjang, dan untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri berkata jujur. Aku takut sama kamu. Kalimat itu keluar pelan, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Di seberang sana, ia terdiam. Mungkin tidak menyangka aku akan mengatakan itu. Kamu serius? Aku membuka mata. Air mataku jatuh lagi. Iya, suara itu lemah tapi jujur. Hening cukup lama. Lalu akhirnya ia berkata, terserah kamu. Dan telepon itu terputus. Aku menatap layar ponselku yang sudah gelap. Hatiku terasa kosong, tidak lega, tidak juga sedih seperti biasanya. Hanya kosong. Aku menurunkan ponsel perlahan. Bu Sari masih duduk di depanku memperhatikanku. Kamu sudah mulai berani, katanya pelan. Aku tidak menjawab, karena sebenarnya aku juga tidak yakin. Apakah ini keberanian atau hanya sisa kekuatan terakhir yang aku miliki? Hari itu aku habiskan di rumah Bu Sari. Kita tidak banyak bicara, tapi kehadirannya sudah cukup. Sore harinya, beliau duduk di sampingku. Kamu sudah tahu jawabannya, katanya pelan. Aku menoleh. Apa? Beliau menatapku dalam-dalam. Kamu gak bisa terus hidup seperti ini. Aku terdiam. Kata-kata itu terasa sangat nyata. Tidak bisa dihindari lagi. Ini bukan lagi soal harapan, bukan lagi soal menunggu perubahan. Ini soal hidupku sendiri. Air mataku kembali jatuh. Aku takut, Bu. Beliau langsung menggenggam tanganku. Takut itu wajar, tapi kamu gak boleh kalah sama takut. Aku menunduk. Hatiku terasa sangat berat, karena aku tahu setelah ini tidak ada jalan kembali. Kalau aku pergi, semua akan berubah. Suaraku bergetar. Beliau mengangguk pelan. Iya, jawaban yang sederhana tapi sangat jujur. Tapi kamu akan selamat. Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Air mataku jatuh semakin deras. Selamat. Satu kata yang selama ini tidak pernah benar-benar aku rasakan. Aku memejamkan mata, mengumpulkan keberanian, menghadapi kenyataan, dan perlahan aku mulai menerima bahwa keputusan ini memang harus aku ambil. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin hidup. Hari di mana aku benar-benar meninggalkan rumah yang dulu aku sebut rumahku. Tidak ada drama besar, tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan. Hanya ada aku dengan satu koper, berdiri di depan pintu, menatap ruangan yang pernah menyimpan begitu banyak harapan. Ruang tamu itu dulu tempat kami tertawa bersama. Dapur itu dulu penuh dengan usaha kecilku untuk membuatnya bahagia. Dan kamar itu dulu menjadi tempat aku bermimpi tentang masa depan. Sekarang, semuanya terasa asing, kosong. Aku menarik nafas panjang. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena aku ragu, tapi karena aku sedang melepaskan sesuatu yang dulu sangat aku perjuangkan. Aku menutup pintu itu perlahan. Dan saat pintu itu tertutup, aku tahu hidupku yang lama benar-benar sudah selesai. Hari-hari setelah itu tidak mudah. Aku pindah ke sebuah tempat kecil, tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk membuatku merasa aman. Dan itu lebih dari cukup. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur tanpa rasa takut. Tidak ada bentakan di tengah malam, tidak ada suara langkah kaki yang membuat jantungku berdebar. Tidak ada rasa cemas berlebihan hanya karena hal kecil. Tapi meski begitu, luka itu tidak langsung hilang. Kadang, aku masih terbangun di malam hari. Nafasku cepat, jantungku berdebar. Seolah semua kejadian itu masih terjadi. Kadang, aku masih menangis tanpa alasan yang jelas. Dan kadang, aku masih merindukan Ardi.
Bukan Ardi yang sekarang, tapi Ardi yang dulu, yang pernah membuatku merasa dicintai. Dan itu adalah bagian tersulit, melepaskan kenangan yang sebenarnya sudah tidak ada. Di tengah semua itu, ada satu hal yang tetap menjadi kekuatanku. Bu Sari. Beliau tidak pernah meninggalkanku. Hampir setiap minggu beliau datang mengunjungiku. Kadang membawa makanan, kadang hanya duduk dan menemaniku bercerita. Kehadirannya seperti pengingat bahwa aku tidak sendiri. Suatu sore, beliau datang seperti biasa. Kami duduk di ruang kecilku, minum teh bersama. "Kamu kelihatan lebih tenang sekarang," katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum kecil. "Iya, sedikit demi sedikit." Beliau mengangguk. "Proses itu memang pelan, tapi kamu sudah sampai sejauh ini." Aku menunduk, memikirkan semua yang sudah terjadi. Dari awal pernikahan, sampai akhirnya aku berdiri di titik ini. Rasanya seperti perjalanan yang sangat panjang. "Kadang aku masih takut, Bu," kataku pelan. "Takut masa depan, takut sendirian." Bu Sari langsung menggenggam tanganku. Seperti biasa, hangat, menenangkan. "Kamu gak sendiri," katanya lembut. "Selama kamu mau, Ibu selalu ada." Air mataku langsung jatuh. Kalimat itu selalu berhasil menyentuh hatiku. Aku menatapnya, dan tanpa sadar, aku berkata, "Bu, makasih ya." Beliau tersenyum. "Untuk apa?" Aku menarik nafas dalam. Karena sudah percaya sama aku, karena sudah membela aku, bahkan saat itu berarti melawan anak sendiri. Matanya terlihat sedikit berkaca-kaca. "Kamu bukan cuma menantu," katanya pelan. "Kamu sudah seperti anak ibu sendiri." Aku tidak bisa menahan air mata lagi. Aku memeluknya, erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa memiliki seorang ibu yang melindungiku. Waktu terus berjalan. Perlahan, aku mulai membangun hidupku kembali. Aku mulai bekerja lagi, mulai berani bertemu orang lain, mulai menemukan kembali diriku yang sempat hilang. Tidak mudah, tapi aku belajar. Belajar bahwa aku berharga, belajar bahwa aku pantas diperlakukan dengan baik, dan belajar bahwa cinta tidak seharusnya menyakitkan. Aku juga belajar satu hal penting, bahwa meninggalkan bukan berarti kalah. Kadang, itu justru bentuk keberanian terbesar. Suatu hari, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Bukan lagi perempuan yang penuh ketakutan, bukan lagi perempuan yang selalu menangis diam-diam, tapi seseorang yang pernah terluka dan memilih untuk bangkit. Aku tersenyum kecil, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa cukup. Di balik semua luka yang pernah aku alami, Tuhan memberiku satu hal yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Bukan hanya kekuatan untuk bertahan, tapi juga seorang ibu yang berdiri di pihakku saat dunia seakan melawanku. Dan dari situlah, aku belajar bahwa di tengah kegelapan sekalipun, selalu ada seseorang yang akan menjadi cahaya.